Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam Yesaya 45 ayatnya yang pertama sampai ketiga, berkata demikian. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depan-Mu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Kalimat Allah punya rencana adalah salah satu kalimat yang cukup banyak dijadikan sebagai syair untuk lirik puji-pujian Kristen. Misalnya, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rancangan indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua dengan-Mu, Tuhan. Kalimat ini seringkali menggugah perasaan kita, menguatkan iman kita untuk tetap percaya kepada Allah. Ketika kota Yerusalem jatuh ke tangan bangsa Babel, Nebukadnezar, Raja Babel, membawa orang-orang Yahudi sebagai tawanan ke Babilonia.
Dengan peristiwa yang amat tragis seperti itu, mereka berpikir, tamatlah riwayat hidup mereka. Namun rancangan Allah terhadap Israel umatnya berbeda dengan pikiran mereka. Dalam rancangan Allah, Babel kelak akan digulingkan oleh Kores dari Persia. Dan Kores akan mengembalikan para buangan itu ke tanah air mereka. Allah juga telah berjanji untuk membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem. Untuk tujuan itulah Allah memakai Kores, manusia yang tidak mengerti cara Allah bekerja bagi keselamatan umat. Mereka akan memahami bahwa semua itu terjadi karena kekuatan Persia, dalam hal ini Kores. Namun dalam menggenapkan rencananya, Allah dapat memakai siapa saja dan apa saja, termasuk Raja Kores yang tidak mengenal Allah. Allah memperlengkapi dan menyertai Kores untuk tugas itu. Meskipun Kores sendiri tidak menyadari bahwa ia bisa menggulingkan Babilonia dan mengembalikan umat Allah ke negerinya karena Allah. Jika kita mengikuti kisah bagaimana Raja Kores dipakai Allah menjadi alatnya untuk menyelamatkan Israel, sesungguhnya mengingatkan dan memperlihatkan kesetiaan Allah atas hidup umat kepunyaannya dan juga kuasa perkataan Allah yang tak terbantahkan oleh manusia. Sebagaimana Allah telah menubuatkan kejatuhan Yerusalem akibat dari dosa umatnya, dan juga janji Allah memulangkan mereka kembali ke Yerusalem sungguh benar-benar terjadi. Semua itu telah dilakukan oleh Allah karena Allah sangat mengasihi umatnya. Ia tidak menghendaki manusia sebagai makhluk ciptaannya diperbudak. Karena itu, Allah membebaskan umatnya dari tawanan bangsa Babel. Dia, Allah, adalah pembebas yang sejati. Ketika manusia dibelenggu oleh dosa, Ia datang ke dalam dunia, di dalam Yesus Kristus, untuk karya pembebasan itu. Ia telah memberi hidupnya sebagai korban pembebasan, menggantikan hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Maka daripada itu, Allah menghendaki agar kita menjadi alatnya yang hidup dan sudah mengalami karya pembebasan berdasarkan kasih karunia-Nya untuk menggenapi rencananya yang indah. Marilah kita menceritakan karya pembebasan-Nya untuk menyelamatkan kita bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami muliakan, dalam nama Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk karya pembebasan dari hukuman dosa yang telah Engkau lakukan bagi kami. Jadikanlah kami alat-Mu yang hidup untuk menceritakan kasih dan kesetiaan-Mu kepada orang lain, dan pakailah kami sesuai rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.